Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Dan sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aldian Renandika Nurhuda, Andreas Kresna Adiwibowo, Muhammad Zuhak Nurul Aksa, Meira Sikriana Yayiris Tasomba, dan saya sendiri Vincent Komara Putri sebagai moderator. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul materi Danjou Kanki. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Kepada Mbak Meira, saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini, secara historis, hubungan laki-laki dan perempuan di Jepang telah berubah sesuai dengan sistem sosial yang dominan pada masa itu dan posisi perempuan di dalamnya. Di masa lalu yang jauh, Jepang adalah masyarakat matrilineal di mana perempuan memiliki hak untuk mewarisi properti keluarga dan ada banyak pemimpin perempuan. Laki-laki dan perempuan tampaknya memiliki hubungan yang setara secara sosial, politik, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan setelah laki-laki mulai mendominasi pada periode Nara dan Heian, orang biasa masih mempertahankan hubungan yang relatif setara. Sementara di kalangan aristokrasi, laki-laki pada umumnya memiliki kekuasaan besar atas perempuan. Namun, pada akhir periode Heian, hak sukesesi perempuan telah sangat melemah. Dan hal ini tampaknya telah mempercepat subordinasi mereka kepada laki-laki secara ekonomi. Tahap selanjutnya dalam perubahan hubungan antar jenis kelamin dimulai pada era modern dengan dimulainya sistem pendidikan formal untuk laki-laki dan perempuan. Pada era Meiji, ketika Jepang dengan cepat mencoba menyerap ide-ide dari Barat. Namun, pendidikan jauh dari setara untuk laki-laki dan perempuan. Sebagian karena sekolah untuk perempuan bertujuan untuk menciptakan RY Saikenbo, secara harafiah berarti istri yang baik dan ibu yang bijaksana. Hubungan antara pria dan wanita di Jepang berubah dengan cepat saat ini. Lebih banyak wanita daripada sebelumnya yang bekerja di luar rumah. Dan terjadi perubahan luas dalam kebiasaan seksual, serta kesadaran baru terhadap pernikahan. Perubahan tersebut dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Dalam ekspresi bahasa Jepang, perubahan kesadaran terhadap pernikahan dan hubungan suami istri di Jepang. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Kepada teman saya persilakan. Baik, di sini ada pengertian, yaitu Danjou Kankei adalah istilah dalam budaya Jepang yang mengacu pada hubungan antara pria dan wanita. Ini mencakup cara mereka berinteraksi, peran yang diharapkan dari masing-masing gender, serta harapan sosial yang terkait dengan hubungan antara pria dan wanita. Dalam tradisi Jepang, ada pemisahan peran gender yang jelas di mana pria diharapkan menjadi pemimpin tangguh dan wanita diharapkan memiliki sifat yang lembut dan patuh. Namun, pola ini telah mengalami perubahan seiring waktu dan peran gender yang makin berkembang di masyarakat modern. Lalu pemahaman dan Jokanke dapat berbeda-beda tergantung pada individu dan budaya. Beberapa orang mungkin menganut pandangan tradisional, sementara yang lain mungkin lebih memperjuangkan kesetaraan gender. Tujuannya akhirnya adalah menciptakan hubungan yang seimbang dan saling menghormati antara pria dan wanita, di mana kedua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti percintaan, pernikahan, keluarga, dan karir. Lalu ada sejarah. Sejarah Danjo Kankei dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno di Jepang. Pada era masyarakat Jepang didominasi oleh sistem patriarki yang kuat, di mana pria memiliki peran yang dominan dan wanita diharapkan untuk patuh dan melayani pria. Konsep ini tercermin dalam peran gender yang terbagi secara jelas, di mana pria bertanggung jawab atas penghidupan keluarga dan wanita bertugas sebagai ibu rumah tangga. Selama periode Edo,
1603 sampai 1868, Jepang mengalami periode isolasi diri yang dikenal sebagai Sakoku, di mana interaksi dengan dunia luar sangat terbatas. Hal ini memperkuat nilai-nilai tradisional dan mempertahankan pemisahan peran gender dalam masyarakat. Lalu ada era Meiji, yaitu 1968 sampai dengan 1912, yaitu Jepang mengalami modernisasi yang signifikan. Pengaruh Barat memasuki Jepang dan membawa perubahan sosial yang besar. Wanita mulai mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik dan peran mereka di masyarakat mulai berkembang, terutama dalam sektor pekerjaan dan pendidikan. Lalu slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selama periode pasca Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami transformasi sosial yang signifikan. Kepemimpinan pria yang kuat mulai tergeser dan kesetaraan gender menjadi lebih diakui. Undang-undang diperkenalkan untuk melindungi hak-hak perempuan seperti Undang-Undang Kesetaraan Pekerjaan pada tahun 1985. Meskipun adanya perubahan, peran gender dan harapan tradisional para pria dan wanita masih ada dalam budaya Jepang. Tantangan terus ada dalam mencapai kesetaraan gender yang lebih lengkap dan mengatasi norma sosial yang meningkat. Generasi muda di Jepang semakin mengadvokasi perubahan dan mengejarkan gerakan untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih besar di berbagai aspek kehidupan. Dampak positif, stabilitas dan keberlanjutan keluarga. Pemisahan peran gender dalam Danjo Kensei telah memberikan struktur dan stabilitas pada keluarga tradisional Jepang. Pria dianggap sebagai pencari nafkah yang bertanggung jawab, sementara wanita mengurus rumah tangga dan anak-anak. Hal ini dapat menciptakan kerjasama dan keberlanjutan dalam peran dan tanggung jawab keluarga. Harmoni sosial, pemisahan peran gender dalam Danjo Kensei juga telah menciptakan keselarasan dan harmoni dalam interaksi sosial. Pria dan wanita tahu apa yang diharapkan dari mereka dan memiliki peran yang ditetapkan, yang dapat mengurangi konflik dan ketidakpastian dalam hubungan antara pria dan wanita. Identitas budaya Danjo Kensei telah menjadi bagian penting dari identitas budaya Jepang. Nilai-nilai tradisional dan peran gender yang diwariskan dari generasi ke generasi mencerminkan sejarah dan kekayaan budaya Jepang. Baik, slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, lalu ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu ketidaksetaraan gender. Pemisahan peran gender dalam Danjo Kensei telah menghasilkan ketimpangan dan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat Jepang. Wanita seringkali menghadapi keterbatasan dalam karir dan kesempatan, serta diharapkan untuk memenuhi harapan sosial yang kaku. Stereotip gender. Danjo Kensei dapat memperkuat stereotip gender yang mereduksi individu menjadi peran yang terbatas. Ini dapat menyebabkan tekanan dan pembatasan pada perkembangan potensi individu, baik pria maupun wanita. Stigma terhadap perubahan Danjo Kensei menuju kesetaraan gender seringkali menghadapi tantangan dan stigma dalam masyarakat Jepang yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional. Ini dapat menghambat kemajuan menuju kesetaraan gender yang lebih besar. Kesimpulannya, hubungan pria-wanita di Jepang saat ini sedang dalam masa transisi. Setelah Perang Dunia II,
konstitusi memberi laki-laki dan perempuan hak yang sama, yang membantu meningkatkan posisi perempuan dalam masyarakat. Meskipun undang-undang menganjurkan kesetaraan, bagaimanapun diskriminasi seksual dalam pekerjaan masih menimbulkan masalah sosial yang penting. Pelecehan seksual, ketidaksetaraan di tempat kerja, dan sebagainya. Hal ini terjadi sebagai akibat dari cara berpikir Konfusius, di mana laki-laki diyakini lebih unggul dari perempuan. Dan aspek-aspek masyarakat tersebut tercermin dalam ekspresi bahasa Jepang dan hubungan manusia. Belakangan ini, banyak perempuan yang mengenyam pendidikan lebih tinggi dan berperan aktif dalam masyarakat, sehingga menimbulkan sejumlah fenomena sosial. Rata-rata usia perkawinan pertama yang lebih tinggi, penurunan angka kelahiran, dan peningkatan jumlah lajang. Perubahan ini mungkin disebabkan oleh perubahan kesadaran dalam hubungan laki-laki dan perempuan, yang menghasilkan nilai-nilai baru terhadap pernikahan. Namun, gagasan konvensional seperti laki-laki di luar dan perempuan di dalam masih ada di masyarakat dan didukung secara tidak sadar oleh banyak orang. Ya, sekian presentasi dari kelompok ini. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tulisan maupun pada saat penyampaian materi. Sekian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.